Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini kita kembali kedatangan bulan kemuliaan, bulan Syahrul Mubarak, bulan kemuliaan, bulan yang mulia di antara 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kedatangan dan jumpa kembali kita dengan bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah 2021 Miladiah. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa perubahan yang fundamental, terutama di dalam rangka menjadikan Islam itu sebagai sebuah agama rahmatan lil alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, izinkan saya pada kesempatan yang mulia ini pertama sekali menyampaikan selamat menyambut dan menunaikan ibadah Ramadan tahun 1442 Hijriah 2021 Miladiah kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada. Tentu sebagai seorang muslim, sebagai seorang beriman, kita patut bersyukur dengan kedatangan bulan Ramadan tahun ini. Dibanding saudara-saudara kita yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Allah, ya, kita bersyukur tahun ini kita kembali berjumpa dengan bulan Ramadan, Syahrul Mubarak. Hadirin hadirat pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, bulan Ramadan tidak hanya disebutkan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis, ya, tidak hanya disebut sebagai bulan Syahrul Mubarak, Syahrul Tarbiyah, bulan yang mulia, bulan tarbiyah. Tapi menurut saya yang lebih penting adalah, salah satu hal yang penting di bulan Ramadan itu adalah bulan kerukunan, bulan kerukunan umat beragama. Kenapa disebutkan bulan kerukunan umat beragama? Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, di dalam ayat Al-Quran yang sering dibacakan oleh setiap mubalighah di bulan suci Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Hadirin kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa ternyata
bulan Ramadan, ibadah puasa itu tidak hanya dibebankan kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad. Ternyata umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga sudah pernah mendapatkan wahyu, sudah pernah mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Walaupun kita akui, kita lihat bahwa versi puasanya, teknik berpuasanya, tata cara berpuasanya tentunya masing-masing umat itu berbeda. Ini membuktikan bahwa puasa itu tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, umat Islam di akhir zaman ini, tetapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga menerima perintah untuk melaksanakan ibadah puasa itu. Kenapa saya sebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan kerukunan? Bahwa di dalam bulan Ramadan itu tidak hanya kita dituntut untuk menjaga kerukunan, ya, khususnya di internal umat kita, di internal umat Islam sendiri, tetapi yang lebih penting adalah bahwa kita juga diwajibkan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Pemirsa yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Kota Subulu Salam adalah kota yang multikultural. Ya. Di Kota Subulu Salam tidak hanya mayoritas umat Islam saja yang berdiam, ya, yang bermukim di sini, tetapi hadirin yang berbahagia, di Kota Subulu Salam juga ada umat-umat yang lain, ada etnis yang lain selain etnis Aceh, ada umat Islam, ada selain umat Islam, ada saudara-saudara kita yang beragama Kristen, ada saudara-saudara kita yang beragama Katolik, dan seterusnya. Ini menandakan bahwa masyarakat Kota Subulu Salam adalah masyarakat yang multikultural, multi etnis, multi agama. Tentu sebagai masyarakat yang multi etnis, multikultural itu tentu ya sudah sewajarnya, sudah sepantasnya kita perlu yang namanya saling menghormati, saling menghargai di dalam rangka menjaga kerukunan, terutama kerukunan antar umat beragama. Kembali saya sampaikan bahwa kenapa bulan Ramadan itu disebutkan juga dengan bulan kerukunan. Yang kerukunan tidak hanya internal umat beragama, tapi juga antar umat beragama. Di internal umat beragama, di bulan Ramadan kita dituntut untuk saling menjaga kerukunan. Terutama dalam pelaksanaan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Ya. Tidak hanya ibadah mahdah, juga ibadah ghairu mahdah. Terutama bagaimana kita menyikapi suasana di bulan Ramadan, di mana kita sering melihat dan juga mendengar bagaimana masih terjadi yang namanya pertentangan antara saudara kita yang melaksanakan ibadah tarawih 8 rakaat dengan yang 20. Alhamdulillah kita bersyukur di Kota Subulu Salam tidak ada pertentangan itu antara 8 rakaat dengan yang 20 rakaat, antara tarawih 1 rakaat, 3 rakaat. Di Kota Subulu Salam kita tidak mendengar dan melihat itu. Tapi di beberapa tempat yang lain masih terjadi itu, hadirin yang berbahagia. Masih terjadi pertentangan antara 8 dan 20, antara yang kunut dengan tidak kunut. Ini membuktikan bahwa tidak hanya di bulan Ramadan kita dituntut untuk saling menjaga kerukunan, terutama antar perbedaan, ya, perbedaan dalam memahami nas, dalam memahami konteks nas itu sendiri, tetapi juga bagaimana kita memahami tata cara orang lain dalam melakukan ibadah itu. Untuk itu dalam konteks ini kita wajib, ya, mesti saling menghormati, ya, yang berbeda pendapat dengan kita, yang berbeda mungkin pemahaman dengan kita dalam memahami teks nas itu sendiri. Tidak hanya dalam konteks 8 dan 20 dalam rakaat, ya, ibadah tarawih, salat tarawih,
tapi juga bagaimana kita harus menjaga kerukunan, ya, terutama di internal kita umat Islam ini di saat kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Di malam bulan suci Ramadan, ya, kita disunatkan untuk banyak melakukan ibadah-ibadah mahdah dan juga ibadah ghairu mahdah. Apakah itu sholat, memperbanyak sholat sunat selain sholat fardu, memperbanyak sedekah, tadarus, ya, iktikaf, zikir, membaca Al-Quran dan seterusnya. Tapi juga kita dituntut untuk bagaimana menjaga kondisi itu, suasana keberagaman itu, sehingga masyarakat kita nyaman, rukun, ya, tenang di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu, terutama di malam hari. Kita mesti melihat fakta di lapangan bahwa hari ini bagaimana saudara-saudara kita melakukan tadarus, ya, tadarus di bulan Ramadan di masjid, apakah itu di masjid, di musola, di munasa. Sepanjang malam tadarus itu, selesai tarawih tadarus sampai dengan sholat subuh tadarus. Dan itu menggunakan mikrofon yang sampai keluar, ya. Dan ini bisa mengganggu hadirin sekalian, bisa mengganggu saudara-saudara kita yang sedang beristirahat. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada seluruh pengurus masjid, seluruh BKM, Badan Kemakmuran Masjid, yang menasah musola yang ada di Kota Subul Salam khususnya, bagaimana menjaga ini, mengatur sedemikian rupa. Tadarus silakan, ya. Berbanyak-banyak mengaji di masjid, di musola silakan. Itu bahagian dari syiar di dalam bulan suci Ramadan itu. Tapi bagaimana diatur sedemikian rupa? Jika memungkinkan, ya, mikrofonnya tidak diarahkan keluar masjid. Tadarus silakan, tapi mikrofonnya, sound systemnya diarahkan hanya cukup di dalam masjid, di dalam menasah maupun di dalam musola. Tidak keluar, suaranya tidak keluar, sehingga bisa mengganggu kenyamanan saudara-saudara kita yang beristirahat di bulan suci Ramadan setelah seharian melaksanakan ibadah puasa. Ini yang kedua, hadirin yang berbahagia, bagaimana kita menjaga, merawat kerukunan itu, khususnya di dalam pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan itu. Banyak hal lain yang barangkali kita lihat di lapangan hari ini di dalam masyarakat kita, bagaimana suasana Ramadan itu, suasana bulan suci Ramadan itu betul-betul bisa kita menjaga, tidak hanya menjaga dari makan dan minum di siang hari, tapi juga bagaimana menjaga lidah itu, menjaga supaya kita tidak melakukan ghibah, menjaga supaya pembicaraan kita betul-betul, ya, sesuai dengan perilaku yang islami. Bukan hanya itu saja, bukan hanya pembicaraan, ya, ghibah dan seterusnya, tapi juga bagaimana kita bijak menggunakan media sosial, bagaimana kita bijak menggunakan handphone kita, Android kita, sehingga betul-betul suasana bulan suci Ramadan itu betul-betul bisa nyaman, ya, rukun kita, ya, sehingga pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan itu betul-betul tidak ada yang namanya kondisi di mana pelaksanaan Ramadan dan ibadah puasa yang kita lakukan itu ada cacat, laga, sehingga mengurangi yang namanya ibadah puasa kita di bulan Ramadan itu. Kemudian di eksternal, ya, bagaimana kita menjaga kerukunan di bulan suci Ramadan itu antar umat beragama. Tidak ada satu perintah kewajiban di dalam bulan suci Ramadan itu, baik kita dilihat di dalam kanun-kanun syariat Islam yang ada di Provinsi Aceh ini, tidak ada kewajiban untuk saudara-saudara non-muslim, saudara-saudara kita yang non-muslim untuk melaksanakan ibadah puasa. Tetapi ada kewajiban bagi saudara-saudara kita yang non-muslim bagaimana menghormati saudara-saudaranya yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu. Tidak ada kewajiban, tapi ada kewajiban. Tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah di bulan puasa, bulan suci Ramadan, tapi ada kewajiban bagi saudara-saudara kita yang non-muslim untuk menghormati saudara-saudaranya yang muslim
dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu. Tentu ya, apa yang bisa dilakukan oleh saudara-saudara kita yang non-muslim itu untuk menghormati saudara-saudaranya yang muslim yang beragama Islam di dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu tidak makan di siang hari di tempat umum misalnya. Ya, tidak makan di siang hari di tempat umum. Silakan makan bagi saudara-saudara kita yang non-muslim yang tidak melaksanakan ibadah puasa, tapi makannya di rumah. Tidak membuka warung nasi misalnya di siang hari, di saat orang-orang muslim, di saat saudara-saudaranya yang beragama Islam sedang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa syariat Islam yang berlaku di Aceh itu hanya berlaku untuk orang Aceh yang beragama Islam. Ini mesti dipahami. Bahwa syariat Islam yang berlaku di Aceh itu hanya khusus untuk orang Aceh yang beragama Islam. Tidak ada perintah dalam kanun maupun di dalam undang-undang bahwa saudara-saudara kita yang non-muslim itu juga untuk melaksanakan melaksanakan syariat Islam itu. Tidak ada perintah seperti itu. Tidak ada kewajiban bagi saudara-saudara kita yang non-muslim untuk mengikuti kanun-kanun dalam pelaksanaan syariat Islam. Tidak ada kewajiban bagi saudara kita yang non-muslim untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Tidak ada kewajiban bagi saudara-saudara kita yang non-muslim itu untuk memakai jilbab, hijab dan seterusnya. Ya. Tidak ada kewajiban bagi saudara-saudara kita yang non-muslim itu untuk melakukan ibadah sholat misalnya seperti yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang muslim. Tidak ada kewajiban bagi mereka terhadap kanun-kanun pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Tapi ada satu kewajiban bagi saudara-saudara kita yang non-muslim untuk supaya mematuhi, menghormati ya saudara-saudaranya yang muslim dalam pelaksanaan syariat Islam itu. Tidak ada kewajiban bagi saudara-saudara kita yang non-muslim untuk menggunakan hijab, jilbab misalnya. Tapi bukan dengan sendirinya saudara-saudara kita yang non-muslim itu berpakaian seenaknya, sesukanya. Tidak seperti itu. Nah, ini bentuk konkret ya, kerukunan ya. Bagaimana saudara-saudara kita yang non-muslim menjaga, menghormati kerukunan, terutama kerukunan antar umat beragama itu. Kita sadari Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, bahwa sepanjang sejarah Aceh, khususnya kita di Kota Sebul Salam ini, belum ada konflik antar umat beragama. Kita bersyukur bahwa hari ini kita hidup di Kota Sebul Salam ini aman, nyaman, rukun, damai. Tidak ada persoalan antar umat beragama. Tidak pernah kita mendengar bahwa saudara-saudara kita yang non-muslim ribut dengan kita yang mayoritas muslim. Mayoritas, kita sebagai mayoritas muslim tetap dan selalu menghormati saudara-saudara kita yang minoritas itu. Walaupun kita mendengar hari ini dan sebelum-sebelumnya bagaimana expose media massa, bagaimana berita kita dengar informasi melalui media sosial, media cetak maupun elektronik yang ada di luar itu, bagaimana menggambarkan kondisi Aceh, di mana Aceh hari ini dikatakan sebagai provinsi yang intoleran, provinsi yang tidak menghormati minoritas, provinsi tirani minoritas ya, sehingga dikatakan dalam beberapa kali survei yang dilakukan, apakah itu dilakukan oleh lembaga resmi maupun lembaga tidak resmi, bahwa Aceh dikatakan sebagai provinsi intoleran, provinsi yang tidak rukun, tidak harmonis dengan saudara-saudaranya yang non muslim. Tapi faktanya kita melihat hari ini bahwa belum pernah dalam sejarah Aceh itu konflik antar agama, konflik yang menjurus kepada keributan, pertentangan antar umat beragama itu. Justru yang melihat banyak kejadian-kejadian, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di Aceh itu disharmonisasi itu justru di internal umat beragama, apakah itu di internal umat Islam maupun di internal umat yang lain yang non muslim. Nah, ini satu kesyukuran bagi kita hadirin yang berbahagia bahwa kita sebagai penduduk
masyarakat Aceh hari ini yang mayoritas Muslim, yang juga di dalamnya terdapat banyak agama yang lain, ada agama lain selain agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Aceh, bahwa kita belum pernah mendengar bahwa ada konflik agama di provinsi Aceh yang kita cintai ini, khususnya di kota Sebul Salam. Tentu kondisi ini mesti kita pertahankan. Kondisi ini perlu kita jaga terus sampai anak cucu kita. Sehingga harapan kita bahwa sepanjang sejarah Aceh ke depan, ya, saat ini dan ke depan, insya Allah harapan kita tidak ada yang namanya konflik agama itu. Masyarakat Aceh adalah masyarakat rukun, masyarakat damai, masyarakat yang senang bergaul, masyarakat yang ramah, toleran terhadap tamu, terhadap saudara-saudaranya yang non-muslim, yang berbeda keyakinan dengan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Aceh hari ini. Nah, dalam konteks Ramadan tahun ini, harapan kita tentu ya, bahwa kita harus memperkuat kembali, merawat kerukunan itu. Tidak boleh ada keributan di dalam pelaksanaan ya, ibadah-ibadah pergaulan, ya, tata pergaulan ya, di dalam masyarakat kita. Tidak hanya itu antar umat beragama, tapi juga kita yang mayoritas Muslim ini juga harus menjaga dan merawat kerukunan itu. Merawat kerukunan adalah sesuatu hal yang penting dan sakral ya. Karena bagaimana kita melihat di daerah lain, di benua yang lain, di wilayah yang lain. Contoh konkret hari ini bagaimana kita melihat bagaimana di Jazirah Arab yang porak-poranda karena perang saudara, perang keyakinan, konflik keyakinan, konflik agama. Tentu kondisi seperti itu tidak kita harapkan. Harapan kita ya, Aceh, Provinsi Aceh dan Indonesia ini tetap dalam kondisi rukun dan damai. Tetap kita bisa menjaga, walaupun hari ini kita mayoritas Muslim di Indonesia, tetapi kita selalu ya, hormat, selalu kita rukun dengan saudara-saudara kita yang non-Muslim itu. Kembali lagi ke Ramadan, ke puasa Ramadan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa tahun ini kita kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan itu. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan Syahrul Mubarak, ya, bulan yang mulia, bulan diterima segala amal ibadah kita, bulan yang diterima seluruh doa-doa kita, bulan yang diterima seluruh permintaan kita. Untuk itu harapan kita, harapan kami, harapan kita semua, pergunakan Ramadan tahun ini dengan baik. Ya, jadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Jika Ramadan tahun yang lalu mungkin ibadah kita ada yang bolong, ada yang kurang, ya, sholat malam kita kurang, ya, sedekah kita kurang, ya, kemudian ya, berbagi kita kurang, tadarus kita mungkin kurang. Ya. Di tahun ini harus meningkat. Ya. Tahun ini harus jadi lebih baik. Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Puasa kita tahun ini harus lebih baik dari puasa-puasa sebelumnya. Ini baru yang namanya sebagai Muslim sejati, bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Itulah yang perlu kita tanamkan untuk kita semua hari ini. Di benak kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman. Karena bagaimanapun sebagaimana disampaikan di dalam ayat Al-Quran yang disebutkan tadi bahwa puasa itu hanya diwajibkan kepada orang yang beriman. Jadi tentu ini bermakna sangat mendalam. Tidak ada dalam hadis maupun ayat Al-Quran menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan, bukan ya ayyuhan nasu, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Di puasa itu memang betul-betul diwajibkan kepada orang yang beriman, karena orang-orang yang berimanlah yang sanggup berpuasa, yang sanggup melaksanakan seluruh perintah Allah, khususnya di bulan suci Ramadan itu. Makanya hadirin yang berbahagia, bahwa kenapa misalkan hari ini kita melihat ada saudara-saudara kita yang Muslim yang tidak melaksanakan ibadah puasa, ada saudara-saudara kita yang Muslim tidak melakukan sholat misalnya, tidak membayar zakat, tidak menunaikan sedekah,
tidak berbuat baik kepada orang lain. Kenapa itu terjadi? Nah, tentu ini karena keimanannya belum mantap. Takwanya masih perlu diperbaharui. Itu sekali lagi dalam kesempatan ini untuk saya sendiri dan untuk kita semua hadirin pemirsa sekalian, mari kita gunakan Ramadan 1442 Hijriah 2021 Miladiah ini dengan baik. Jadi sehingga harapan kita semua di akhir Ramadan tahun ini kita bisa memperoleh yang namanya itqun minanar, dibebaskan kita dari api neraka. Dibebaskan kita dari api neraka dan dikabulkan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan itu. Jadi hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh, ya, sampai dengan selesai, dan pada akhirnya kita semuanya mendapatkan predikat sebagai orang-orang, ya, yang bayi yang baru lahir, ya, yang bebas dari yang namanya dosa, kesalahan dan kekhilafan. Dan mari juga di bulan Ramadan ini juga tentu kita harus banyak berdoa, ya, bahwa COVID, ya, musibah, wabah yang sedang berlangsung di negara kita ini dan juga di dunia, COVID-19 itu juga bisa berlalu. Karena bagaimanapun, ya, doa kita itu insya Allah, apalagi doa yang kita lakukan itu, yang kita panjatkan itu di bulan suci Ramadan, ya, tentu ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, ya, COVID ini segera berlalu. Badai itu segera berlalu di dunia kita ini, di dunia yang fana ini. Baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Sekali lagi secara pribadi dan secara lembaga saya ingin mengucapkan, ya, marhaban Ramadan, selamat menyambut bulan suci Ramadan, selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga kita semua mendapatkan predikat muttaqin, ya, orang-orang yang bertakwa, bebas dari api neraka di kelak di yaumil akhirah. Mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.